Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang teori kepribadian Rogers, dan kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yakni Dwi Purnomo Salim, Geodevi Hernanda, Reski Tadesya, dan Revina Syafa Nabila. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Faradina, MA, PhD. Pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Selanjutnya adalah biografi Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Ia dibesarkan dalam suasana keagamaan yang ketat. Rogers memulai pendidikan kuliahnya di University of Wisconsin di bidang pertanian. Tapi setelah 2 tahun ia memutuskan untuk masuk sejarah. Meskipun ia prihatin dengan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup bagi individu, Rogers meragukan doktrin-doktrin agama tertentu. Oleh karena itu, ia memilih untuk meninggalkan seminar teologi dan bekerja di bidang pembinaan anak dan menjadi seorang psikolog klinis. Rogers memperoleh pelatihan pascasarjana di Teachers College di Columbia University dengan menerima gelar PhD pada tahun 1931. Semasa mudanya, Rogers tidak memiliki banyak teman sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Dia membaca buku apa saja yang ditemuinya, termasuk kamus dan ensiklopedia. Meskipun ia sebenarnya sangat menyukai buku-buku petualangan. Sepanjang karirnya, Rogers berusaha terus-menerus untuk menerapkan metode sains. Selanjutnya, struktur kepribadian. Rogers lebih memfokuskan diri pada cara bagaimana kepribadian dapat berubah dan berkembang. Beliau tidak menekankan pada aspek struktur kepribadian, namun meskipun begitu terdapat 19 rumusan yang menjelaskan mengenai hakikat kepribadian yang diperoleh 3 konstruk yang mana menjadi dasar penting dalam teori self. Carl Rogers mendeskripsikan teori the self sebagai konstruk yang menjelaskan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Konsep self terbagi menjadi 2, yaitu real self serta ideal self. Real self adalah kondisi individu saat ini, sedangkan ideal self adalah kondisi individu yang mana ingin dilihat dan ingin dicapai oleh orang itu sendiri. Perhatian DNA, fokus Rogers lebih mengutamakan pada cara organisme serta self itu sendiri dapat dibuat menjadi lebih kongruen. Konsep self lebih menggambarkan mengenai konsep orang terhadap dirinya sendiri serta ciri-ciri yang dianggap dalam bagian dirinya. Selain itu, konsep self juga menggambarkan mengenai pandangan dirinya yang berkaitan dengan perannya yang ada di dalam kehidupan serta kaitannya dengan interpersonal. Dinamika kepribadian. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu, Rogers juga menegaskan bahwa secara alami, kecenderungan aktualisasi akan menunjukkan diri melalui rentangan luas tingkah laku, yaitu yang pertama adalah tingkah laku yang berakar pada proses fisiologis, termasuk kebutuhan dasar, makanan, minuman, dan udara, kebutuhan mengembangkan dan merinci fungsi tubuh, serta generasi. Yang kedua, tingkah laku yang berkaitan dengan motivasi, psikologi untuk menjadi diri sendiri. Dan terakhir adalah tingkah laku yang tidak meredakan ketegangan, tetapi justru meningkatkan tegangan tersebut, yaitu tingkah laku yang memotivasi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Rogers menyatakan bahwa self berkembang secara utuh keseluruhan, menyentuh semua bagian-bagian yang mengenai perkembangan kepribadian tersebut. Berkembangnya self diikuti oleh kebutuhan penerimaan positif dan penyaringan tingkah laku yang disadari agar tetap sesuai dengan struktur self, sehingga dirinya berkembang menjadi pribadi yang berfungsi utuh. Lalu, Rogers mendefinisikan jika kecemasan merupakan keadaan yang tidak nyaman atau tegang yang tidak diketahui sebabnya. Ketika seseorang semakin sadar ketidaksesuaian mengenai persepsi dan pengalaman di dalam dirinya,
maka kecemasan tersebut akan berubah menjadi sebuah ancaman pada konsep diri yang sesuai. Social issues in this case. Sekarang ini, kerap kali kita temui orang yang menilai dirinya sendiri berdasarkan pandangan orang lain. Bahkan lebih mementingkan penghargaan positif dari orang lain daripada kenyamanan dan kebahagiaan diri mereka sendiri. Kita ambil contoh, yakni kata cantik. Persepsi kebanyakan orang tentang cantik adalah wanita yang berambut lurus, berkulit putih, dan berbadan ideal. Sehingga mereka yang tidak punya itu semua akan merasa insecure dan mereka menganggap diri mereka jelek, sehingga mereka melakukan banyak cara untuk mendapatkan standar kecantikan tersebut demi mendapat penghargaan positif dari orang lain tanpa mendahulukan kenyamanan dan pendapat pribadi. Menurut Rogers, ketika manusia tumbuh dewasa, orang lain akan memiliki peran dalam kehidupan individu untuk menjauh dari perasaan murni yang mereka miliki dengan cara memberikan penghargaan hanya apabila individu tersebut memenuhi atau mengejar tujuan hidup yang dihargai orang lain, meskipun tujuan tersebut bertentangan dengan keinginan mendalam individu tersebut. Dewasa ini, orang kerap kali merasa insecure dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Insecure baik jika ditempatkan pada situasi untuk memotivasi diri. Namun, pada kasus saat ini, banyak orang yang menghilangkan kenyamanan dan kecintaannya terhadap diri sendiri dan memilih untuk berhenti melangkah maju dan hilang kepercayaan diri karena menggunakan pandangan orang lain sebagai pandangan hidupnya. Akibatnya, seseorang tersebut akan merasa tidak pernah bahagia karena sebenarnya hal yang dilakukannya itu bukan berdasarkan keinginannya. Dapat kita simpulkan dari pendapat Rogers bahwa seorang harus mengingat kembali perasaan murni dan dorongan yang dimilikinya. Yang artinya, seorang individu harus memiliki standar atas dirinya bukan berdasarkan perspektif orang lain. Untuk mendapatkan hal ini, individu harus membangun hubungan yang memiliki 3 karakteristik, yaitu penghargaan positif tanpa syarat, empati, dan juga ketulusan. Manusia membutuhkan penghargaan positif tanpa syarat. Orang-orang yang menghargai dirinya sendiri tanpa syarat akan lebih bahagia karena mereka hanya bahagia dengan standar mereka sendiri tanpa harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Yang kedua, Rogers berpendapat bahwa seorang individu dapat lebih mengaktualisasikan diri dengan cara berinteraksi dengan orang lain yang berempati pada mereka, menjadi pendengar yang baik, dan memahami perasaan terdalam yang dimiliki seorang merupakan bagian dari empati. Ketulusan merupakan syarat ketiga yang dimiliki individu agar dapat menghargai dirinya sendiri dengan baik. Ketulusan yang dimiliki berarti bersikap terbuka dengan perasaan sendiri serta menghilangkan kepura-puraan serta semua topeng yang biasa digunakan hanya agar terlihat baik di mata orang lain, bukan diri sendiri. Dalam hal ini, menurut Rogers bahwa menjadi diri sendiri memiliki pengaruh besar dalam pembentukan nilai diri yang lebih stabil. Dengan demikian, menurut pandangan Rogers, penghargaan positif tanpa syarat, empati, dan juga ketulusan merupakan syarat utama yang diperlukan dalam hubungan antar manusia yang sehat. Dan kita harus senantiasa menghargai diri kita sendiri dan memandang diri kita sesuai dengan pendapat kita, menghilangkan rasa untuk menjadi orang lain agar kita bisa lebih menghargai dan menemukan apa yang sebenarnya menjadi kebahagiaan kita menurut standar pribadi. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.